It's all covered in today's China Truths. Kehancuran total China. Perusahaan-perusahaan raksasa milik negara menjual segalanya. 90% kelas menengah China mungkin akan musnah. Pasar perumahan China, yang pernah menjadi fondasi keajaiban ekonominya, runtuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Harga properti di kota-kota lapis atas dan lapis kedua anjlok, menghapus tabungan jutaan keluarga kelas menengah. Menurut survei oleh Universitas Peking, lebih dari 70% aset rumah tangga China terkait dengan real estate, dan di beberapa keluarga, angka itu melebihi 90%. Para ahli kini memperingatkan bahwa jika harga rumah turun 30% lagi, lebih dari 90% kelas menengah China bisa benar-benar lenyap. Krisis ini telah menyebar melampaui individu. Bahkan perusahaan-perusahaan milik negara, pilar-pilar ekonomi China, bergegas menjual properti dalam jumlah besar untuk bertahan hidup. Dari distrik Xichang yang kaya di Beijing hingga kota-kota lapis keempat yang terpencil, perusahaan-perusahaan negara membuang aset dengan kecepatan tinggi. Sebuah langkah putus asa yang digambarkan oleh para ekonom sebagai likuidasi di bawah tekanan utang. Ini bukan hanya tanda tekanan finansial. Ini adalah sinyal bahwa bahkan raksasa-raksasa yang didukung negara di Beijing tidak lagi percaya pada masa depan pasar properti. Di seluruh negeri, perusahaan-perusahaan ini menjual dengan diskon besar-besaran untuk menghindari kerugian yang lebih dalam. Data dari Akademi Indeks China menunjukkan bahwa pada bulan September, harga rata-rata rumah baru di 100 kota besar turun menjadi 16.926 RMB per meter persegi. Sementara rumah second rata-rata 13.381 RMB, turun hampir 7,4% dari tahun lalu. Harga rumah second telah turun selama 41 bulan berturut-turut, kemerosotan yang memecahkan rekor yang telah menghapus kekayaan rumah tangga selama bertahun-tahun. Di Bursa Ekuitas Beijing, Beijing Tangian Real Estate Group baru-baru ini mendaftarkan 111 rumah senilai lebih dari 330 juta RMB, tersebar di distrik-distrik utama seperti Xi'an, Haidian, Chaoyang, dan Fangtai. Harga di area ini telah anjlok 41% hanya dalam 3 bulan. Bahkan Sichung, inti politik dan budaya Beijing, telah melihat pasar perumahannya runtuh, mengirimkan gelombang kejutan bagi investor dan pemilik rumah. Aksi jual ini menyebar ke perusahaan-perusahaan negara terkuat China. Perusahaan nuklir nasional China, salah satu perusahaan pusat paling terkemuka di negara itu, melepas apartemen di distrik Chongqing, Beijing dengan harga sekitar 3 juta RMB per unit, bersama dengan 68 unit di kota Fuzhou Dalian dengan harga hampir 25% di bawah nilai pasar. Pesannya jelas, bahkan negara pun tidak lagi ingin memegang real estate. Di Guangha, Shandong, dan sekitarnya, perusahaan-perusahaan milik negara lainnya mengikuti jalan yang sama. Guangha Hongyan Industrial Development Company menjual 17 apartemen. Guangha Airport Construction Investment Group 60 dan Guangha Metro Group 26. Di Foshan, perusahaan instalasi listrik non-Haidabo bahkan telah mendaftarkan lusinan tempat parkir di Yantai Lini dan Jining Shandong. Perusahaan-perusahaan negara setempat telah menawarkan lebih dari 100 properti untuk dijual. Analis industri mengatakan tujuannya sederhana, mencairkan uang tunai, mencegah depresiasi aset, dan menambal lubang anggaran yang semakin lebar. Dengan pasar properti yang membeku dan utang pemerintah daerah yang menumpuk, banyak perusahaan milik negara kehabisan likuiditas. Seperti yang dikatakan oleh seorang komentator keuangan yang dikenal sebagai Tom, ketika bahkan negara menjual asetnya, itu berarti tidak ada kepercayaan yang tersisa. Mereka tahu harga akan jatuh lebih jauh. Satu-satunya pertanyaan adalah seberapa banyak. Gelombang penjualan panik ini mencerminkan lebih dari sekadar kemerosotan ekonomi. Ini menandai hilangnya kepercayaan bersejarah terhadap model pertumbuhan China. Selama beberapa dekade, real estate adalah mesin kemakmuran dan stabilitas sosial. Hari ini, mesin itu telah mati. Raksasa-raksasa negara mundur. Keluarga kelas menengah menyaksikan kekayaan mereka menguap. Dan impian properti Beijing yang dulu berharga berubah menjadi obral besar-besaran di seluruh negeri. Jika tren ini berlanjut, China tidak hanya akan kehilangan kelas menengahnya, ia akan kehilangan ilusi bahwa properti bisa menyatukan negara. Kebangkrutan nasional, pemotongan gaji untuk pemadam kebakaran, tentara, polisi, dan dokter memicu protes di seluruh China. China sedang menghadapi gelombang kemunduran ekonomi bersejarah ketika para pemadam kebakaran, tentara, petugas polisi, dan dokter di seluruh negeri mengalami pemotongan gaji yang drastis, memicu keresahan yang meningkat.
Apa yang dulu tampak mustahil kini menjadi kenyataan. Bahkan pekerja garis depan seperti petugas pemadam kebakaran yang mempertaruhkan nyawa mereka setiap hari melihat gaji mereka dikurangi. Seorang pensiunan pemadam kebakaran yang kembali bekerja mengatakan pendapatan bulanannya turun lebih dari 2.000 yuan, hampir setengah dari penghasilannya. Kejutan ini telah menyebar ke setiap sudut layanan publik. Petugas polisi, tentara, dan pegawai negeri sipil menghadapi pemotongan gaji dan penundaan gaji yang lama. Di beberapa kota pesisir, seluruh departemen kepolisian mengalami pemotongan gaji sebanyak 20%. Mereka yang bertanggung jawab menjaga ketertiban kini berjuang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Rumah sakit di seluruh negeri juga berada di bawah tekanan berat. Reformasi gaji telah menyebabkan protes oleh pekerja medis yang menuntut upah yang tertunggak. Di klinik kesehatan Bisa Zhengzhou, para dokter dan perawat memasang spanduk menuntut solusi. Sementara staf di Rumah Sakit Rakyat keempat Hanan memajang tanda bertuliskan, "Kami perlu bertahan hidup." Setelah 9 bulan tidak dibayar, pemandangan ini mengungkapkan bagaimana bahkan sektor-sektor penting seperti layanan kesehatan didorong hingga batasnya. Industri media China juga terpukul keras. Hampir 700 stasiun TV lokal telah berhenti mengudara dan sekitar 2.000 lainnya bisa tutup pada akhir tahun. Satu stasiun TV satelit di selatan dilaporkan hanya membayar 38% dari gaji karyawannya. Di media sosial, pengguna telah berbagi klaim bahwa bahkan penyiar nasional besar telah membatalkan bonus kinerja, meninggalkan pekerja hanya dengan gaji pokok. Sektor keuangan juga berada di bawah tekanan. Beberapa institusi China di Hong Kong tidak hanya memotong gaji, tetapi bahkan meminta karyawan untuk mengembalikan bonus yang telah dikeluarkan sebelumnya. Perusahaan milik negara dan sekolah juga memperketat anggaran. Laporan menunjukkan bahwa lebih dari separuh guru China sekarang berpenghasilan kurang dari 100.000 yuan setahun, dengan pendidik yang lebih muda paling kesulitan. Para peneliti juga terkena dampaknya. Banyak yang berpenghasilan antara $200 dan $900 sebulan, memaksa universitas dan institut untuk mengandalkan pendanaan dari luar agar tetap bertahan. Pemerintah daerah telah memberlakukan langkah-langkah penghematan yang ketat untuk mengatasi anggaran yang menyusut. Di Suzhou, para pejabat sekarang naik kereta berkecepatan tinggi alih-alih mobil dinas. Di sebuah kantor, mereka telah beralih tanpa kertas, membatasi AC hingga 26 derajat Celcius di musim panas dan 20 derajat Celcius di musim dingin dan membatalkan jamuan makan resmi. Langkah-langkah simbolis ini mencerminkan tantangan fiskal serius yang dihadapi pemerintah daerah setelah runtuhnya pasar properti. Yang dulunya merupakan sumber pendapatan utama, pendapatan pajak tetap rendah karena laba perusahaan dan pendapatan rumah tangga terus mandek. Dengan sumber daya yang tersedia lebih sedikit, banyak daerah harus mengurangi pengeluaran lebih jauh. Para ekonom mengatakan akar masalahnya terletak pada ketidakseimbangan struktural antara keuangan pusat dan daerah serta lambatnya laju reformasi. Banyak ahli percaya kebijakan dukungan sosial yang lebih kuat dan langkah-langkah permintaan domestik sangat dibutuhkan untuk menstabilkan ekonomi. Sementara itu, pengeluaran pertahanan dan infrastruktur terus tumbuh, menambah tekanan pada anggaran publik. Analis mengatakan ini mencerminkan fokus pemerintah pada prioritas strategis jangka panjang. Bahkan ketika ekonomi lokal menghadapi kesulitan jangka pendek, seiring tekanan keuangan semakin dalam, banyak warga negara memilih untuk mencari peluang baru di luar negeri. Seorang pria bermarga yang mengatakan kepada media bahwa ia menabung untuk berimigrasi karena kehidupan di negara itu menjadi semakin sulit. Seorang wartawan veteran berbagi perasaan serupa, mengatakan ia sedang mempertimbangkan untuk pindah ke luar negeri untuk menghindari ketidakpastian ekonomi yang meningkat. Dari dokter dan guru hingga polisi dan petugas pemadam kebakaran, tulang punggung masyarakat China berada di bawah tekanan. Dengan gaji yang menyusut dan mata pencaharian yang runtuh, apa yang sedang terjadi bukan hanya perlambatan ekonomi. Ini adalah transformasi mendalam dari kehidupan sehari-hari di seluruh bangsa. Runtuhnya Shenzhen secara tiba-tiba, jalanan kosong, hilangnya pekerjaan, dan kelas menengah yang lenyap. Setelah liburan hari nasional, ekonomi Shenzhen jatuh ke dalam kekacauan, membuat bisnis di seluruh China berduka. Pernah dipuji sebagai Silicon Valley-nya China, kota ini telah jatuh ke dalam kemerosotan yang dalam, dan rasa sakitnya menyebar ke seluruh Guangdong. Warga setempat mengatakan yang paling terpukul bukanlah kaum muda pengangguran yang hidup dari orang tua mereka, tetapi mereka yang lahir di tahun 1990-an. Pria dan wanita yang terbebani hipotek, orang tua, dan anak-anak yang harus dinafkahi. Mereka adalah tulang punggung ekonomi. Namun kini mereka nyaris tidak bisa bertahan. Ketika semua orang bergantung padamu, tetapi kamu tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan, apakah menurutmu itu mudah? Seorang pria bertanya dengan getir. Di jalan Dong Tangsing yang dulu ramai,
Toko-toko yang dulu berebut tempat kini berdiri kosong. Jalan ini dulu ramai siang dan malam, kata seorang penduduk lama. Sekarang sepi. Kemakmuran tahun-tahun itu telah lenyap seperti asap 10 tahun lalu ketika populasi Shenzhen pertama kali melewati 10 juta. Warung-warung makan tetap buka sampai jam 3 pagi dan jalan Foxing ramai dengan kehidupan. Sekarang dengan hampir 20 juta penduduk, kota ini terasa sepi. Desa-desa kota di Baoan telah kehilangan vitalitasnya dan pusat-pusat perbelanjaan seperti Coast City dan Eastgate dipenuhi dengan tanda disewakan. Pertanyaan di benak semua orang, kemana perginya semua orang? Ini bukan hanya tentang statistik. Ini adalah rasa putus asa ekonomi secara nasional lintas generasi. PHK, krisis parubaya, dan gaji yang menyusut sedang membentuk kembali kehidupan sehari-hari. Sejak awal tahun ini, Shenzhen telah menghadapi stagnasi ekspor dan permintaan domestik yang lemah. Hampir 40% bisnis lokal merugi. Investor asing menarik diri, perusahaan swasta tutup, dan bahkan perusahaan teknologi tinggi berjuang untuk membayar staf mereka. 2 restoran cepat saji di dekat kami tutup hari ini. Seorang pemilik restoran berkata, kami bekerja 10 jam non-stop dan hanya menghasilkan 943 yuan. Kemana perginya semua pelanggan? Pasar properti menceritakan kisah yang sama. Selama liburan hari nasional, harga rumah baru terus turun dan kunjungan rumah second hampir menghilang. Dibandingkan tahun lalu, penurunannya sangat mengejutkan. Desas-desus tentang ekonomi yang runtuh sekarang terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pekerja dari Hubei yang baru tiba di Kuantung mengatakan jalan-jalan penuh dengan orang tua yang tidur di luar. Ini memilukan. Saya datang ke sini untuk bekerja, tetapi sekarang saya tidak yakin ada sesuatu yang tersisa untuk ditemukan. Shenzhen, yang pernah menjadi jantung kebangkitan ekonomi China, kini berdiri sebagai simbol kemundurannya. Sebuah kota di mana kemakmuran telah berganti menjadi kesunyian dan harapan perlahan-lahan memudar. Silakan bagikan pemikiran Anda di bagian komentar di bawah. Jangan lupa untuk berlangganan channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video terbaru. Dan terima kasih telah menonton.